Target Ramadan itu kan panjang, tapi biarlah singkat, tepat, memikat, manfaat, insya Allah pulang bawa berkat. Ada berkatnya? Kata Bapak Pimpinan lagi efisiensi. Tapi pasti kita bisa kolaborasi ya. Insya Allah tetap ada toleransi. Baik, saya kasih sayur dulu lah. Karena Allah kita bertemu, karena bersaudara jangan berpisah. Ini kesempatan kita mengkaji ilmu. Semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kalau datang bulan Ramadan itu senang atau bahagia? Senang dan bahagia. Ungkapannya apa tuh kalau datang bulan Ramadan? Alhamdulillah, apalagi? Marhaban ya Ramadan. Ada orang mengatakan begini, saking senangnya nunggu lebaran. Inilah Ramadan, bulan impian. Semua amalan dapat ganjaran. Insya Allah pasca Ramadan pasti lebaran. Itu ya, yang nunggu lebaran. Kalau saya kasih saya sedikit beda. Ramadan sudah di ambang pintu. Saatnya menata diri dan kalbu. Dengan puasa kita raih ridho Allah Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa lalu. Cakepnya mana? Saya ulangi ya. Ramadan sudah di ambang pintu. Saatnya menata diri dan kalbu. Dengan puasa kita raih ridho Allah Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa lalu. Tambahannya ada nggak? Ada. Kalau ngaku muslim sedang sehat, jangan sampai nggak puasa. Kalau tak puasa, kata Bang Haji, terlalu. Jadi ngomongin Ramadan memang banyak inspirasi yang mengalir di dalamnya. Bulan penuh harapan, kebahagiaan, karena dengan cara inilah kita mendapatkan kemuliaan. Ramadan itu disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Idza jaa Ramadhan futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa sufidat syayatin. Ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ada yang bertanya nggak sampai di sini? Biasanya ada ustaz katanya setan dibelenggu, tapi maksiat ada saja. Suatu siang seorang berbadan kekar, KTP-nya Islam, keluar dari tirai setengah pinggang. Berarti warung makan. Bang, kenapa kau tak puasa? Aku sakit mah. Sudah berapa hari? Baru 28 hari. Itu artinya hampir sebulan dia tak puasa. Padahal puasa itu menjadikan seorang mulia. Tingkatan paling indah itu adalah tingkatan ketika sampai pada derajat takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan ayatnya kita sangat akrab tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Apa enggak bahagia jadi orang takwa? Orang takwa itu di dunia diberikan Allah jalan keluar, kemudahan, solusi. Artinya pasti bahagia di dunia dan di akhirat masuk surga. Sehingga kalau kita buka ayatnya itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orangnya yang bertakwa, maka Allah akan berikan padanya jalan keluar atau solusi, diberi rezeki lewat arah yang tak disangka-sangka. Saya lihat di sini orang-orang takwa semua ini. Amin. Makanya jalan keluarnya banyak ya, masya Allah. Banyak jalan keluarnya dalam keadaan sulit, terlilit, terhimpit, sakit, bak terperosok ke dalam parit, bisa bangkit, last minute tidak menjerit. Tolong ulangi. Itu urusan di dunia ya. Di akhirat masya Allah, sebelum ke akhirat, orang yang takwa itu berkata, malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah alhamdulillah, karena hidupnya untuk ibadah. Saya sematkan untuk istri solehah, kalimatnya boleh ditambah sedikit sebagai inspirasi untuk suami. Ini istri solehah mengatakan kalimatnya begini, malam yang indah, pagi yang cerah,
hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah alhamdulillah, uang belanja kurang bukan masalah. Bu, coba ngomong gitu sama suami, Bu. Pernah nggak bilang gitu? Wahai para suami, pernah nggak istri bilang gitu? Pernah nggak ngomong gitu, Pak? Kalau ngomong gitu indah ya. Ustaz, istri Ustaz gimana ngomongnya? Kalau istri Ustaz sedikit beda ya. Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah alhamdulillah, uang belanja kurang minta tambah. Dan jangan bilang itu musibah ya. Alhamdulillah. Itu sekilas tentang dunia. Nah, di akhirat bagaimana? Ayatnya luar biasa. Sekalian saya izin bertanya, mohon maaf. Adakah di antara bapak-bapak atau ibu ini yang lahirnya tahun 1963? Berpensiun. Tapi nanti kalau ada teman, kerabat, sohib gitu ya, giliran ngobrol, lahirnya kapan Bang? Mas, kapan lahirnya? 1963. Kata kepada dia, Anda calon ahli surga. Ada dalilnya nggak tuh? Ada. Quran surat 19 ayat 63, surat Maryam. Ada yang punya nama Maryam nggak di sini? Ada. Mana? Yang punya nama Maryam itu juga calon ahli surga. Asalkan bertakwa. Tapi kalau nggak takwa, tidak. Jadi lahir kapan pun, kalau dia bertakwa, insya Allah ahli surga. Tilkal jannatu lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Orang takwa itu bagus urusan vertikalnya maupun urusan horizontalnya. Maka ketika datang Ramadan dia menjamu sebaik-baiknya. Tema kita bukan sekedar menjamu Ramadan, tapi mengambil nilai-nilai spiritual, emosional, dan moral ketika berpuasa. Bukankah ketika puasa benar menahan lapar dan dahaga dan syahwatnya? Puasa itu menghadirkan motivasi yang kuat bahwa hidup ini perjuangan dan pengorbanan. Al jaza min jinsil amal. Sesuatu pahala itu tergantung dari perjuangannya. Makin besar perjuangannya, makin besar pula dapat pahalanya. Begitu juga dalam kehidupan sebagai manusia yang aktif dalam segala keadaan, pasti diperlukan perjuangan dan pengorbanan. Apalagi bicara tentang tugas sebagai seorang karyawan. Jadi ini puasa itu mesti menghadirkan pesan moralnya jadi orang yang baik. Saya nukilkan sebuah syair dari seorang sahabat Ali bin Abi Thalib untuk kita renungkan. Beliau mengatakan, "Waladat qaumuka ya bani Adam baqiyan wan nasu hawlaka yatakuna surura." Ibumu wahai Bani Adam telah melahirkanmu dalam keadaan engkau menangis. Sementara orang-orang di sekitarmu itu tertawa bahagia. Mohon maaf untuk paragraf kalimat ini kita sudah mengalami. Sebagaimana ketika anak kita lahir, si bayi lahir menangis tandanya hidup. Tetangga lahiran kita merasa bahagia, apalagi kerabat. Masya Allah. Yang indah syair penutupnya dari kalimat beliau. Fa'mal liyaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka jadilah orang baik. Do your best. Do right now. Sehingga di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu, sementara engkau tertawa bahagia sebab engkau dapat gelar husnul khotimah. Udah atau belum yang ini? Belum kan, kita masih hidup. Tapi ketika orang baik itu meninggal dunia, mungkin tetangga kita, mungkin guru kita, atasan kita, atau sahib kita ingat betul kebaikan-kebaikannya. Walaupun dia sudah tiada, kita ingat terus. Benar kata Bang Haji, kalau sudah tiada, ridho romanya apa saya lupa. Iya, kalau sudah tiada baru terasa kebaikannya masih kita ingat. Seperti kata pepatah, gajah mati meninggalkan harimau mati meninggalkan belang, manusia wafat meninggalkan jangan bilang utang, tapi bilang nama baik. Insya Allah saya melihat orang-orang baik semua di sini, insya Allah. Jadi dengan puasa mestinya pribadi lebih meningkat kebaikannya.
tidak ada yang tahu, seperti kata Pak Junedi tadi, seorang puasa atau enggak kan ketahuan. Sambil wudu dia minum dikit, siapa yang tahu? Yang luar biasa pendidikan puasa itu adalah Nabi mengatakan, man lam yada qaula zuri wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi ayada aqamahu wa syarabahu. Luar biasa. Barang siapa yang tidak mampu menjaga lidahnya dari ucapan yang sia-sia, qaula zur, caci maki, sumpah serapah, dusta, ucapan kezaliman, maka tidaklah Allah memerlukan seorang hamba ketika dia puasa hanya menahan lapar dan dahaga. Coba kalau ini kita ambil sebagai tarbiyah pendidikan, lisan dijaga, tutur kata yang baik, gitu ya, pasti urusannya akan jadi mudah. Maka orang beriman cukup mengambil manfaat, falyakul khairan aw liyasmut, ngomong yang baik atau mendingan diam. Jadi kalau orang puasa ingin dapat puasanya sukses, tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tidak juga ibadahnya dengan asal saja, tidak pakai ilmu. Mohon maaf nih bagi yang muslim, pernah dengar hadis ini enggak? Naumu shaim ibadatun. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Kan bahaya nih kalau ditelan bulat-bulat. Habis sholat subuh tidur sampai jelang zuhur. Ba'da zuhur tidur sampai asar. Ba'da asar itu puasa anak TK gitu. Jadi mestinya dengan puasa semangat, karena makin besar kesungguhannya menjalani ibadah puasa, makin tinggi nilainya. Masya Allah. Nah, saya ini kasih tarif Ramadan supaya gak kehilangan esensinya. Jadi ada persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan, kemudian kita lanjutkan. Pertama namanya istidadul ilmi, hati-hati persiapan ilmu. Kita ngerti apa yang membatalkan, apa yang diwajibkan, apa yang disunahkan. Bukan cuma sekedar nahan lapar dan dahaga. Saya tidak luaskan karena terbatas waktu. Yang kedua namanya istidadul jismi, persiapan fisik. Alhamdulillah kemarin pasti sudah sempat puasa, walaupun Senin Kamis saja. Alhamdulillah kita sudah tidak puasa lagi, fokus. Berarti fisiknya insya Allah sudah prima. Yang ketiga disebut istidadul ruhiyah, persiapan rohani. Di antara persiapan rohani itu bersihkan hati, bebaskan dari segala macam bentuk kebencian rohani kita. Maka saya melihat aspek kearifan lokal Indonesia itu tidak ada salahnya, dan itu menjadi kebiasaan yang dianggap baik. Meskipun dicari hadisnya nggak ketemu tuh. Kalau masuk Ramadan mesti maaf-maafan dulu, nggak ada itu. Tapi kita lakukan elok. Kenapa? Masuk Ramadan pikiran sudah plong, tidak punya beban lagi. Karena kata memaafkan itu mudah diucapkan. Ini saya lihat di sini pemaaf semua nih. Sebab kalau ingin sukses nanti ngambil manfaat dari memaafkan orang. Kalau masih menyimpan dendam, puasanya nggak sukses. Itu karakter ahli takwa itu. Nah kalau ingin dirinci kan, wal afin aninas, memaafkan kesalahan orang. Jadi buat apa kita menyimpan dendam? Dalam sebuah pekerjaan kalau ada dendam tidak diselesaikan sekat hatinya bahaya. Maka para pecinta kopi, terus terang ini, para pecinta kopi itu pasti pemaaf. Walaupun pagi ini nggak ada kopi ya Pak. Efisiensi. Wahai para pecinta kopi, ada filosofi tentang kopi itu. Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Jangan kita saling membenci. Ayo sambung silaturahmi. Apalagi nih? Ini kalau ibu-ibu saya lihat sarapannya sukanya nasi kuning atau nasi uduk. Dua-duanya boleh. Yang suka sarapan nasi kuning nasi uduk pasti dia pemaaf karena ada syairnya. Sarapan pagi nasi uduk, lauknya bakwan, sambil duduk banyak zikiran. Karena kita sudah lama berteman, kesalahanmu pasti ku maafkan. Masuk Ramadan masih nyimpan dendam, bagaimana itu? Masya Allah. Ibu yang jilbabnya biru, seperti biru semua di sana dengan saya. Kita gak janjian nih, Masya Allah. Bu, saya tanya, Bu, langit warnanya apa, Bu? Langit warnanya apa, langit? Kalau ada awan, normalnya
Kulihat langit warnanya biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Dan masuk Ramadan bersih hati gitu, kan elok nih ya. Ya, ada lagi nggak? Nggak ada yang menyimpan dendam di sini ya, masya Allah. Saya tanya Bapak Ibu, memaafkan orang itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Bapak Ibu, memaafkan orang yang menzolimi kita, jahat pada kita itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Jangan katakan susah. Ada yang mengatakan begini di majelis, Ustaz memang sudah kumaafkan, tapi kalimatnya susah kulupakan. Karena menikam hati. Jadi betul juga kata Pak Usman ya, jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, enggak kemana obat dicari. Masya Allah. Makin mengerti, makin paham. Maka saya perlu bacakan ayatnya supaya kita mudah memaafkan orang. Serius nih, masuk Ramadan masih menyimpan dendam, nggak sempurna nanti puasanya. Allah berfirman di Al-Quran, nanti boleh dicatat. Kalau masih suka marah-marah, masih menyimpan dendam, ambil ayat ini sebagai pesan spiritual dan pesan moralnya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Memang boleh kita membalas kejahatan seseorang asalkan setimpal. Tapi bagaimana mungkin mengukur yang setimpal itu? Karena ketika kita membalas orang yang jahat kepada kita, berujung dengan pelampiasan, alias kata orang Betawi, ente jual masih untung, ente jual ini borong. Jadi kalau kita memaafkan itu luar biasa. Maka barang siapa yang dizolimi, disakiti, dicederai, kemudian dia memaafkan bahkan berbuat baik, pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Jadi tebar kebaikan saja, seperti kata syair Pak Junaidi. Punya saya Pak Junaidi, yang tadi dibisikin ke saya tadi loh. Bunga mawar memang berduri, namun sedap dipandang mata. Orang takwa punya bukti menebar kebaikan dimanapun dirinya berada. Gitu ya Pak ya. Nah jadi persiapan yang ketiga, persiapan rohani. Kalau kita sudah bersih hati, insya Allah. Tapi jangan lupa, saya mesti mengatakan sejujurnya, masuk di bulan Sya'ban menuju Ramadan kita mesti banyak bertobat. Sebab tidak ada orang yang bebas dari melakukan kesalahan. Nah, tobat ini dua sisi, tobat vertikal kepada Allah, banyak minta ampun kepada Allah. Saya akan bacakan ayat-ayatnya. Dan juga tobat horizontal kepada makhluk atau kepada manusia. Kalau kepada Allah itu Allah sangat senang saat kita minta ampunnya di penghujung malam. Di penghujung malam itu paling hebat, Allah paling suka kalau kita minta ampun. Dalilnya di Quran surat 51, surat Al-Dhariyat ayat 17-18. Ayat 17-18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asarihum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah. Inilah waktunya, dekat, semakin dekat pada Ramadan. Jangan biarkan malam itu berlalu begitu saja. Malam jangan biarkan berlalu, banyak minta ampun kepada Allah. Nah kalau ditanya paketnya gimana Ustaz? Paketnya itu ada 4. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan setelah bangun tidur? Bangun tidurku terus, yang bilang mandi kurang bersyukur. Bangun tidurku terus, berdoa. Ini yang pertama. Yang kedua, di kamar mandi jangan lama-lama. Yang ketiga, sholat tahajud janganlah lupa. Yang keempat, 100 kali istighfarnya. Itu membuat kita makin dekat kepada Allah.
supaya kalimat ini menghujam ke hati, dipraktekin. Saya ingin Bapak Ibu mengingat kalimat ini waktu dulu masih sekolah TK SD ya. Kan kita sering mengatakan bangun tidurku terus. Nah itu saat ini dirubah, bangun tidurku terus. Coba didendangkan biar asik gitu. Bangun tidurku terus, di kamar mandi, sholat tahajud 100 kali. Nah, apa kan? Bangun tidurku terus di kamar mandi, sholat tahajud 100 kali, istighfarnya. Tepuk tangan ibu. Ini sederhana aja. Yang penting itu prakteknya. Itu yang penting prakteknya. Sudah hafal Pak? Bapak lihat syairnya ya. Nah, saya ulangi lagi, bangun tidur terus berdoa, jangan mandi ya, mandi nanti dulu ya. Sebab sebelum tidur kita berdoa, jangan-jangan nih hidup kita yang terakhir, nggak bangun-bangun lagi, ya kan? Kemudian di kamar mandi jangan lama-lama. Sholat tahajud jangan lupa 100 kali istighfarnya. Ini kita tanamkan dalam keseharian. Sebenarnya bukan masuk Ramadan saja, selagi masih ada kehidupan, kita praktekkan dengan anak-anak kita. Ini namanya persiapan ruhiyah, persiapan rohani, insya Allah. Nah memang Allah itu cinta sama orang-orang yang bertaubat itu, sehingga ada ayatnya akan berubah hidup kita kalau kita sungguh-sungguh bertaubat. Ingat ayat ini, Qurannya ada di surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat nomor 70. Supaya terjemahnya masuk ke hati kita, tolong Mas Roma dibuka terjemahan Qurannya. Ada? Quran surat 25 ayat 70. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ini ayat untuk siapapun. Allah itu cinta pada siapapun. Kalau dia bertobat, hidupnya akan dirubah oleh Allah. Surat 25 ayat 70. Saya bacakan ayatnya, terjemahnya nanti boleh dibaca. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ayo terjemahannya. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tobat jangan ditunda. Allah itu luas kasih sayangnya. Walaupun dosa setinggi gunung sedalam lautan, kalau dia bertobat Allah ampuni. Sekarang momentumnya. Kita tidak boleh mengeluarkan kalimat yang bisa melukai hati, mencerca seseorang dengan kalimat berlebihan, karena surga bukan milik kita. Karena ada kisah yang diceritakan, ada orang yang awalnya baik, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya, tapi apa yang terjadi? Last minute sebelum wafat dia melakukan perbuatan dosa, nyawanya dicabut, suruh khotimah. Tapi ada orang yang dosanya luar biasa banyak, seolah tidak ada lagi harapan bagi dia. Mendapat hidayah, dia bertobat, hijrah dia. Tempat hijrah belum sampai dia capai, maut sudah merebutnya. Apa yang terjadi? Niat hijrah bertobat itu mengantarkan dia menjadi husnul khotimah. Maka ada kalimat, ada orang yang awalnya baik, akhirnya buruk. Tapi ada orang yang awalnya buruk, akhirnya baik. Kalau buat kita pilih mana Bapak Ibu? Awal baik, akhir buruk, atau awal buruk, akhir baik? Kita jangan kepedean, yang penting akhirnya baik. Belum tentu ya. Makalah lebih menjaga diri, biarlah awal baik, asal akhir baik. Kau yang berjanji, kau yang menepati, gitu kan? Insya Allah kita semua fokus di situ. Nah ini secara tobat vertikal kepada Allah, banyak minta ampun, tapi kepada manusia jangan kita tunda-tunda. Sebab sebaik apapun amalan kita kepada Allah, kalau kita masih zalim sama orang, belum tentu masuk surga. Itu yang menyebabkan kerja tidak akan maksimal. Karena apa? Sekat hati ada. Tapi kalau mudah memaafkan tadi, kemudian memperbaiki hubungan, itu Masya Allah.
Saya perlu menukilkan ini. Nggak boleh merasa kepedean amal sudah banyak, tapi zolim pada orang. Diceritakan dalam kisah itu ada orang yang dikatakan bangkrut di akhirat. Saat di akhirat dia bawa pahala yang sangat banyak, pahala sholat, pahala puasa, termasuk puasanya, zakat dan lain-lainnya. Tapi apa yang terjadi sebelum masuk surga? Ada yang minta keadilan. Ya Allah, hamba-Mu ini dulu zalim kepadaku, pernah mengambil milikku, mencederaiku dan seterusnya. Apa yang terjadi? Amal saleh yang sekian banyak itu menjadi pembayarnya. Akhirnya apa yang terjadi? Bangkrut. Mungkin masih ingat ya, Pak Junaidi pernah ingat gak dulu kalimat yang menarik dari seorang Ebed Kadarusman? Masih ingat gak ya? Itu kalimat luar biasa tuh. Jadi orang penting itu baik, tapi jadi orang baik jauh lebih penting. Itu dalam maknanya. Islam mengajarkan begitu, rahmatan dan alamin. Tebar kebaikan kemanapun dan dimanapun. Tidak boleh kita zalim pada siapapun. Itulah nilai yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulianya seseorang itu karena menjadikan dirinya baik, dikenang orang karena kebaikannya. Ini ringkasnya persiapan yang ketiga sudah kita lalui, namanya persiapan kerugian. Dan yang tidak kalah penting, yang keempat namanya istidadul mali, persiapan finansial. Insyaallah dengan anugerah Allah yang sekian banyak diberikan pada kita, menyadarkan kita bahwa harta itu adalah titipan. Harta itu adalah ujian. Harta itu bisa menjadi berkah, tapi bisa juga menjadi musibah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya di dalam hartamu dan anak-anakmu merupakan cobaan, di sisi Allah lah ganjaran yang besar. Jadi kita sudah mulai menghitung ini. Tahun ini zakatnya berapa? Tidak banyak, cuma 2,5% saja. Tidak banyak, cuma 2,5%. Ustaz, bagaimana kalau nisabnya belum sampai? Ada dua lain halnya, yaitu infak dan sedekah. Nah, momentum di bulan Ramadan saya yakin juga diterapkan di kantor ini, yaitu memberi kesempatan orang untuk berbuka puasa. Ada buka puasa di sini nanti Pak? Disiapkan kan, Masya Allah. Itu pahalanya seperti orang yang berbuka. Jadi kalau kita memberi makan orang berbuka puasa, pahalanya seperti yang dirasakan oleh yang berbuka. Tapi syaratnya kita tetap puasa. Jangan cuma ngasih makan orang berbuka, kita nggak puasa, nggak dapat nanti. Insya Allah ya. Jadi pesan ini sederhana sebenarnya. Puasa itu bukan sekedar nahan lapar dahaga, tapi adalah panca indera. Kelas? Nah, karena ini momen tarhib juga, ada sebuah doa. Boleh direkam nanti di-share ke teman-teman, di videoin saya boleh. Jadi ini doa dibaca nanti hari Jumat setelah dipastikan oleh sidang isbat. Jumat malam itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan insyaallah. Nah, doa ini dibaca, dipastikan supaya puasanya sukses. Supaya puasanya sukses. Walaupun mulai puasanya hari Sabtu 1 Ramadannya, tapi begitu maghrib berganti, maka posisinya sudah 1 Ramadan. Ini doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Semoga dengan asal doa ini yang puasanya sukses, bisa menjaga dirinya, tidak batal pahalanya. Karena banyak orang itu cuma gugur kewajiban tapi pahalanya sempurna. Dengan wasilah doa ini insya Allah pahalanya juga sempurna insya Allah. Nanti tolong di-share di grupnya ya. Ayo ikuti saya, mudah-mudahan sudah hafal juga nih. Kalau belum sekarang kita mau hafal. Ini penting saya sampaikan karena target Ramadan. Bapak Ibu sekalian, ayo ikuti saya. Allahumma ahillahu alaina. Kepanjangan enggak? Kalau kepanjangan saya potong lagi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami Rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni
wal imani wassalamati wal islami Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, perjalankanlah Ramadan untuk kami dengan kedamaian, iman, selamat, dan Islam. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Jadi selama Ramadan sebulan itu semoga badan kita sehat, amin. Diberi Allah kesehatan, kemudahan, pertolongan, perlindungan, sukses puasanya. Akhir Ramadan insya Allah dapat ampunan, sehingga termasuk orang-orang yang meraih la'alakum tattaqun. Karena esensi puasa itu untuk meraih ketakwaan. Ada yang bertanya, Ustaz, apa ciri orang takwa pasca Ramadan? Perhatikan dia. Pertama, dia makin baik, perilakunya makin baik, pribadinya makin baik, makin soleh, makin taat, makin dermawan, makin santun. Ini diantara tandanya. Maka ada kesempatan di bulan Ramadan, amalannya jangan ditinggal. Malam tarawih, ya kan? Tilawah Al-Quran, ini khususnya bagi kita yang Muslim. Bikin target Ramadan itu sebagai bulan Quran betul itu. Sebab Quran itu surat cinta Allah yang luar biasa. Jangan tanya lagi pahalanya. 1 huruf kali 10 kebaikan itu di luar Ramadan. Di dalam Ramadan pahalanya jauh berlipat ganda. Bahkan di akhirat nanti Ramadan itu akan bersaksi. Ya Allah, hambamu ini ketika dulu di dunia puasa, selain nahan lapar dan dahaga, dia membaca kalamnya ayatmu ya Allah, maka berikan untuknya syafaat. Kalau kita masih belum cinta dengan Al-Quran, tolong buka ayat yang satu ini. Mas Roma lagi, satu ayat ini ya sebelum kita tutup dengan doa. Ini ayat yang penting ini. Kalau kita ingin lebih cinta dengan Quran, renungkan ayat yang satu ini. Surat 38. Surat 38 ayat nomor 29. Surat 38 ayat nomor 29. Saya bacakan ayatnya ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad yang penuh berkah, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi Al-Quran itu penuh berkah itu. Maka dia bisa jadi obat, rahmat, kegelisahan, kesedihan diobati dengan Al-Quran. Sakit fisik maupun sakit rohani dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian pecinta ilmu, perindu surga, di bulan Ramadan insya Allah bisa khatam walaupun sekali. Dan memang banyak kan khatam setahun sekali di bulan Ramadan. Ya, waktunya banyak untuk tilawah Al-Quran insya Allah. Ini saya lihat pecinta Quran semuanya. Amin Allahumma. Bapak Ibu sekalian, inilah barangkali yang perlu saya sampaikan sebentar di Ramadan. Esensinya apa? Jangan cuma sekedar menjamu Ramadan, tapi Ramadan jadikan sebagai motivasi dalam kehidupan kita. Ramadan kan jiwa ragamu, bersihkan diri dari hal-hal yang membuat engkau menjadi rugi.